Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 7 yang beranggotakan Anggundia Variana Ulfa, NIM 201200234, Atika Purwaningsih 201200250, Dea Frestilia Ajeng 201200260. Saya di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi mengenal bakat dan minat siswa serta proses pengarahannya. Pengertian minat. Minat adalah kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu. Dikemukakan oleh Hildegard yang dikutip oleh Slameto menyatakan interest is persisting tendency to pay attention to and enjoy some activity and content. Minat adalah kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan mengenang beberapa kegiatan yang diminati seseorang, diperhatikan terus-menerus yang disertai dengan rasa senang. Minat adalah kecenderungan hati seseorang yang terarah kepada suatu objek tertentu yang dinyatakan dalam berbagai tindakan karena adanya suatu perhatian, perasaan senang, tertarik pada objek tersebut. Selanjutnya, pengertian bakat. Bakat menurut Kamus Istilah Bimbingan dan Penyuluhan merupakan kondisi suatu kualitas yang dimiliki oleh individu yang memungkinkan individu tersebut untuk berkembang pada masa yang akan datang. Bakat adalah suatu potensi pada diri seseorang yang dengan suatu latihan atau keterampilan tertentu memungkinkannya mencapai suatu kecakapan, pengetahuan, dan keahlian atau keterampilan khusus seperti bakat berhitung, bakat berbahasa, dan lainnya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bakat. Yang pertama, faktor internal, yaitu minat, motif berprestasi, keberanian mengambil keputusan, keuletan menghadapi tantangan. Yang kedua, faktor eksternal, yaitu latihan bakat, kesempatan yang maksimal, sarana dan prasarana, dukungan dan dorongan dari keluarga, lingkungan tempat tinggal, pola asuh orang tua. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi tumbuh kembangnya minat, yaitu motivasi dan cita-cita, sikap terhadap suatu objek, keluarga, fasilitas, teman pergaulan. Adapun jenis-jenis bakat. Yang pertama, bakat yang bersifat psikofisik. Bakat jenis ini adalah kemampuan yang berakar pada jasmaniah sebagai dasar dan fundamen bakat seperti kemampuan penginderaan, ketangkasan, kemampuan motorik, kekuatan badan, dan anggota badan lainnya. Yang kedua, bakat kejiwaan yang bersifat umum. Bakat jenis ini ialah kemampuan ingatan, daya hayal atau imajinasi dan intelijensi. Yang ketiga, bakat-bakat kejiwaan yang khas dan majemuk. Jenis-jenis minat. Teori 1. Minat subjektif, perasaan yang menyatakan bahwa pengalaman-pengalaman tertentu yang bersifat menyenangkan. Teori 2. Minat objektif, reaksi yang merangsang kegiatan-kegiatan dalam lingkungannya. Selanjutnya, cara mengenali bakat dan minat. 1. Cara mengenali bakat. Menurut sejarahnya, usaha pengenalan bakat itu mula-mula terjadi pada bidang kerja tetapi kemudian juga dalam bidang pendidikan. Bahwa dewasa ini dalam bidang pendidikan, usaha yang paling banyak dilakukan. Pemberian nama terhadap berjenis-jenis bakat biasanya dilakukan berdasar atas demi lapangan apa bakat tersebut berfungsi. Misalnya, bakat matematika, bakat bahasa, dan sebagainya. Dengan demikian, macamnya bakat akan sangat tergantung pada konteks kebudayaan di mana seseorang individu hidup, mungkin pula dalam bidang kerja. Yang kedua, cara mengenali minat. Menurut Dewa Ketut Soekardi 1994, minat dapat ditentukan dengan 3 cara, yaitu minat yang diekspresikan atau expressed interest. Seseorang dapat mengungkapkan minat atau pilihannya dengan kata tertentu. Misalnya, seseorang mengatakan bahwa ia tertarik pada mata pelajaran akuntansi. Selanjutnya, minat yang diwujudkan atau manifest interest. Seseorang dapat mengekspresikan minat bukan melalui kata-kata, tetapi melalui tindakan atau perbuatan, ikut serta berperan aktif dalam suatu
aktivitas tertentu. Misalnya, seseorang dapat ikut serta dalam suatu organisasi koperasi. Selanjutnya, minat yang diinventarisasikan atau inventory interest. Seseorang menilai minatnya dapat diukur dengan menjawab terhadap sejumlah pertanyaan tertentu atau urutan pilihannya untuk kelompok aktivitas tertentu. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.